Ya, jadi diaturannya itu investasi dan modal usaha. Ya, investasi dan modal usaha di aturannya ya. Jadi modal modal usaha itu mestinya dari modal store itu ya. Harus kalau misalnya investasi ya karena kita masih di perencanaan ya karena ternyata di lapangan itu kejadiannya banyak. Pertama, ya memang dia ada pinjaman ya, ada pinjaman di bank, terus ada perjanjian sama pihak lain, saya mau invest, gitu kan? Ada juga itu di tempat saya banyak itu. Jadi tidak tidak ada minjam ke bank, tapi ada invest. Nah, ada invest. Otomatis lebih nanti akan nilainya lebih besar dari modal store sama modal dasar itu. Otomatis ya. Oke, jadi yang disebut dengan investasi itu sama dengan modal di setor gitu ya Pak ya? Ya, seyogyanya seperti itu ya. Karena kan kita investasi ada sesuatu ya, ada modalnya, sudah ada modalnya di tempat, bukan bayangan, bukan angan-angan itu ya. Ya Jadi mestinya sesuai dengan seyogyanya seperti itu. angka yang ada di akte ya Pak, karena ini kan terkait dengan tadi ada minimal untuk PMA yang 10M seperti itu. Jadi itu apakah artinya Betul. 10M itu berarti harus sesuai dengan yang ada di akte? Ya, ya dari modal store. Tapi kalau 10M itu kan modal setor ya berdasarkan pasal 12 ya, pasal 12 tadi modal setornya. Tapi modal kalau investnya harus plus satu ya di sistem nggak bisa 10 miliar harus Oh iya iya, plus satu maksudnya ya. di atas 10, di atas Ya, 10 ya, ya, maksudnya Pak ya. betul, betul. Oke, jadi tidak dihitung jika ada pinjaman ya Pak ya. Jadi kalau Ya, misalnya dia tidak dihitung. oh oke, jadi harus di atas itu. Ya, ya, Kemudian satu lagi Pak Martin maaf, terkadang klien ada yang menggunakan virtual office kan ya Pak ya. ya, Jadi dia hanya pinjam alamat dengan jasa virtual office. Nah, dalam hal ini kan diminta data mengenai luas lahan. Sementara betul, virtual office itu kan nggak bisa ya, nggak ada lahan ya, kita cuma pinjam alamat itu klien kan ya. betul, betul, Nah, itu bagaimana mengisinya? Hal lain adalah kalau itu kasus pertama. Tapi dalam kasus yang lain ada juga yang punya pakai virtual office, tapi sebetulnya dia punya gudang sehingga jumlah karyawannya misalnya banyak. Jadi kalau kita masukkan datanya sesuai dengan virtual office, which is misalnya luas lahannya jadi kecil gitu ya, tapi mm-mm, jumlah karyawannya banyak, kan rasanya nggak sebanding gitu ya Pak ya. Nah itu ada masalah betul. nggak ya Pak ya? Oke, jadi makasih, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, pertanyaan baik, bagus banget ya. Jadi virtual office di OS 1.1 itu masih bisa ya. Tapi di OS RBA kita sama-sama belum tahu. Tapi menurut saya bergantung kegiatan usaha yang dipilih karena yang di depan tadi, yang depan ini ya, kita mesti ke aturannya di depan ini. Saya share ya, Bu. Di depan ini Iya, terima kasih Pak. eh, ada kegiatan usaha yang tidak diatur ya. Jadi ada kegiatan usaha yang tidak diatur luas lahannya ya. Tapi begitu itu diatur, masalah itu yang virtual office. Tidak boleh ya. Tidak boleh karena apa? Nanti ada validasi atau pengecekan dari tata ruang. Nah, mereka yang kasih boleh enggak ya. Di sini misalnya kabel berapa ya? Sembarang saja dulu ya. Mungkin perdagangan besar gitu Pak. Perdagangan besar ya. Eh, 46 611. Kalau tidak salah ini. Oh, banyak sekali. Mas Martin, Ya, mungkin mau istirahat juga setelah ini ya, setelah Mbak Desi ya. oke. Setelah ini ya, setelah ini Ya, ya. mungkin Oke. mau minum dulu, mau istirahat sebentar sambil nunggu teman-teman sholat. Ya, ya. Ya, kasih. Oke, di sini kita
klik ini sebelumnya. Oh, kita cari kode kabel yang mana ya? Perlengkapan bahan bangunan ini ya. Di sini ada diatur untuk tempatnya. Ini. Jadi yang akan memverifikasi atau memberikan persetujuan adalah ATR PPN ya, tata ruang. Kita klik tadi ini seluruhnya, seluruh. Di sini luas lahan tidak diatur. Ya, mestinya boleh ya kalau tidak diatur. Tapi kalau luas lahannya diatur, kayak industri tentu tidak boleh ya. Tidak boleh. Berarti kalau gitu kita harus cek dulu ya Pak ya, ke Betul. BLI-nya masing-masing gitu ya Pak ya. Benar. Apakah bidang usaha itu mengenai luas lahannya diatur atau tidak? Kalau tidak Betul. diatur berarti masih bisa, kalau diatur Boleh. berarti Tidak gitu boleh ya, mestinya. Ya. Cukup Mbak Desi? Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas Martin kalau mau istirahat dulu. Ya. Sambil menunggu yang lain. Iya. Minum istirahat dulu Mas Martin. Ya. Peserta hari ini ya. Saya luar biasa sampai sudah 5 jam nih masih di atas 200 Mas Martin. Luar biasa. Pertanyaan belum dijawab. Masih semangat. Semangat. Ya, Mas Mahfud silakan hiburannya supaya nggak capek bisa bergerak. Bisa untuk teman-teman yang lain silakan kalau ingin sholat. Mas Mahfud. Batur, hayo kita senang-senang batur, nabung sumber agama-agaman, ayo batur, hayo kita senang-senang batur, nabung sumber agama-agaman, ayo batur. Kebenaran
batur, batur. Hayo kita senang-senang batur, nabung lesung beragaman. Ayo batur, batur. Batur, batur. Hayo kita senang-senang batur, nabung lesung beragaman. Ayo batur, batur. Kebenaran pada wulan dingarep latar rumah, nangekakeun ati uwong-uwong. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia tamah-tamah budi bahasamu. Tak ku ingin kepalauan ini menunaikan kewajiban bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Oh yeah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membaramu. Aku ingin jiwa raga ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Kepalauan ini menunaikan kewajiban bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, cegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tinggi,
sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Tes. Mbak Reni, Mbak Andrea, Bang Martin udah siap? Siap. Oh ya. Silakan. Mungkin Mbak Reni sama Mbak Andre juga sedang istirahat sebentar. Silakan Mas Martin, dilanjut. Oke. Silakan Mas Martin. Ya, siap. Iya. Jadi ke modal ya. Teman-teman kita kembali lagi ya. Banyak pertanyaan di masuk modal ya, banyak ya. pertanyaan yang sudah masuk juga dan juga ini udah selesai istirahat. Kita lanjut ya teman-teman, hari semakin sore soalnya. Silakan Mas Martin. Ya, jadi Bapak Ibu menanyakan tentang modal tadi, dilihat dari modal store atau modal dasar. Nah, sekarang bagaimana kalau itu CV? Dilihat dari modal mana? CV tidak ada modal store, CV tidak ada modal dasar. Betul ya? UD juga sama, dilihat dari mana. Itu sebabnya sistemnya sudah benar. Kalau sistemnya itu yang divalidasi adalah total nilai investasi di luar tanah dan bangunan. Sudah betul sistemnya, artinya sistemnya ini di dalam tidak menari atau tidak membaca modal store atau modal ditempatkan, ya. Tidak membaca itu. Kalau misalnya membaca, nanti susahnya di CV, karena CV tidak ada modal dasar dan tidak ada modal store-nya, ya. CV, UD juga sama, ya, tidak ada. Jadi sistemnya sudah benar, sudah pas. Ya, jadi yang bertanya-tanya dilihat dari modal mana, gitu, ya, modal dasar atau store. Ya, saya bisa bertanya balik. Lalu kalau CV bagaimana? Itu artinya sistem itu tidak melihat modal dasar dan store sebenarnya, ya. Validasinya udah betul, ya. Cuma pengisian investasi tadi mestinya seperti itu, ya. Mestinya seperti itu. Kalau dia tidak ada utang, tidak ada pinjaman, tidak ada ke pihak ketiga, tidak ada apa-apalah, ya. Tidak ada apa-apa perjanjian apa-apa, seyogyanya dari modal store itulah modal investasinya dia. Kalau tidak ada apa-apa, tapi kalau misalnya ada apa-apa, bisa di-up, bisa lebih besar. Saya kasih contoh di tempat saya, ya. Di tempat saya ini karena banyak IKN, nah misalnya si PTA itu mau kerja konstruksi jalan, perjanjian sama saya karena tidak ada izinnya saya punya ada izinnya, ya. Nah, dia mau pinjam izin saya, atau saya ada CV, dia tidak ada CV, dia punya alat, bisa jadi macam-macam lah kalau di lapangan. Perjanjian begini, oke, kamu pakai PT saya, tapi begitu selesai, karena ini misalnya penunjang tol, kalau sudah selesai alatmu kasih ke saya, ya. Yang molen-molen itu ada 4, nah itu semua kasih ke saya. Untuk atas nama, akhirnya untuk atas nama CV atau PT. Otomatis itu bisa menjadi alat itu tidak minjam, dikasih. Otomatis alatnya molen itu satu. Ya, misalnya harganya 60 juta, 240 juta, bisa lebih. Akhirnya macam-macam lah di lapangan itu, ya, yang bisa terjadi. Jadi misalnya ada pertanyaan, apakah dilihat dari modal store atau modal dasar? Nah, bagaimana kalau CV? Ya, bagaimana kalau CV? Apakah dilihat dari modal store atau modal dasar? Ya, jadi validasi resiko ini sudah betul. Yang divalidasi adalah ini, ya, total modal ini, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh tadi, ya kita begini, ya.
peralatannya tadi misalnya 0 gitu ya. Ini baru ya, data rencana ya, namanya rencana itu berarti planningnya dia, rencana dia dalam 3 bulan ke depan ya, namanya data rencana. Pasti tidak real data di sini ya, namanya saja rencana, karena saya punya rencana bulan depan mau utang gitu, saya rencananya ada, nah jadi dapat pinjaman, nah jadi ini data yang rencana ya, tidak real. Oke. Ya, jadi ini ya. Jadi ini misalnya dia ada mau beli tanah 100 juta ya. Kecil-kecilan tanah aja dulu, belum ada bangunan. 100 juta yang murah-murah gitu ya, misal. Bangunan belum ada membangun jadi 0. Belum ada peralatan gitu ya. Karena ini masih baru. Ya, mau coba-coba gitu kerja misalnya. Ini investasinya, investasi lain-lain tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia misalnya ada mobil, ada motor, ada inventaris lainnya ya, laptop apa segala masuk di sini ya. Total modal tetap. Jadi ingat ya, modal tetap itu terdiri modal dalam negeri, modal tanah, gedung, bangunan maksudnya, modal mesin ya dalam negeri, mesin luar negeri, investasi lain-lain itu adalah modal tetap ya. Jadi modal tetapnya 600 juta ini ya, modal tetapnya 600 juta plus modal per 3 bulan ya, modal per 3 bulannya adalah 500 juta ya, 500 juta. Jadi di total modal tetap dan modal per 3 bulan di total sama dia menjadi 1 miliar 100 juta ya, 1 miliar 100 juta. Nah, kalau berdasarkan, kalau kita misalnya validasi risiko, mestinya 1 miliar 100 juta ini harusnya masuk ke kecil ya, masuk ke kecil ya, karena tadi sesuai aturannya 0 sampai 1 miliar itu mikro, 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu kecil, menengah 5 miliar sampai 10 miliar, besar 10 miliar ke atas. Nah, kita melihat ini totalnya ya, totalnya adalah 1 miliar 100 juta. Nah, tadi sudah ada saya terangkan bahwa validasi resiko dan divalidasi ada dua. Yang pertama adalah modalnya ya, total nilai investasi ya, akan divalidasi apakah dia masuk ke mikro, ke kecil, menengah atau besar. Itu yang divalidasi pertama adalah total nilai investasi. Terus validasi yang kedua adalah KBLI-nya. KBLI-nya masuk di mana? Tingkat resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau besar. Jadi ada dua yang divalidasi. Sekali lagi, validasi resiko tidak melihat modal dasar, tidak melihat modal setor ya. Nah, nanti kalau CV bagaimana? Itu kan CV kan tidak ada. Jadi yang divalidasi adalah total nilai investasi ya. Nah, 1 miliar kita validasi dulu ya. Kita klik validasi karena harus divalidasi. Kita lihat ada di kanan atas. Ya. Di kanan atas itu tertulis di keterangan tertulis skala usaha Anda adalah mikro. Anda tidak dapat melanjutkan pengisian data usaha ini. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau misalnya kita menjumpai keterangan ini artinya apa? Bagaimana cara kita membacanya? Skala usaha Anda adalah mikro. Maksudnya total investasi, total nilai investasi kita ini masuk mikro. Tidak boleh, karena KBLI yang Anda pilih adalah KBLI yang tidak boleh mikro. Nah, gitu cara bacanya. Berarti KBLI yang di atas ini ya, KBLI yang di atas ini ya 42001 ini mikro tidak boleh ya. Dia langsung kecil. Dari mana kita tahu itu mikro itu boleh atau tidak? Nah, tadi saya sempat share yang paling depannya. Kita cek lagi ya, kita cek kembali biar kita paham kok kenapa enggak bisa gitu ya. Nah, kita cek lagi ya. Nah, biar kita mantap ini. Nah, biar kita tahu ya. Oke, kita lihat lagi 42101. Mikro enggak boleh. Nah, itu ya. Jadi kita cek dulu.
di depannya tadi, ya, di depannya tadi kita bisa cek, ya, karena saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan pada waktu mau melakukan pengisian akan menjumpai kolom seperti itu tadi, keterangan itu merah, ya. Kita cek tadi di informasi, ya, informasi, terus KBLI, ya, KBLI 2020 kita masukkan tadi 42101 untuk mencari tahu jawaban apakah mikro itu tidak boleh atau boleh, karena melalui sistem yang ada di dalam tidak boleh mikro. Nah, kita cek aja di sini, ya. Ini, ya, kabel yang tadi. Terus itu kita oke, ya, konstruksi bangunan sipil kita oke. Kita lihat apakah mikro diatur atau tidak, ya. Kalau diatur berarti boleh, tidak sesuai dengan dalamnya. Kalau misalnya tidak diatur, berarti cocok. Nah, ini masuk langsung usaha kecil, ya. Mikro tidak diatur, ya. Artinya kalau tidak ada mikro di sini langsung kecil, menengah dan besar. Mikro tidak ada, artinya memang betul bahwa kabel 42101 itu mikro tidak boleh. Tidak boleh mikro. Kalau begitu kita perbaikin ini, ya. Kita perbaikin ini karena ini mikro, ya. Pak, itu kan totalnya katanya tadi investasi risiko dari total nilai investasi. Kan itu totalnya adalah 1.100.000.000. Mestinya bukan mikro dong, mestinya kecil gitu kan. Nah, kita lihat dulu pengisian ini sesuai dengan pasal 11, ya. Di sini, ya, saya bukakan, ya. Ini dasarnya, ya, dasar pengisian itu, ya. Nah, ini, ya. Jadi tadi mikro, ya. Usaha mikro, ya, ini, ya. Usaha mikro, ya. Usaha mikro ini memiliki modal usaha sampai dengan 1 miliar, ya. Di situ. Tapi ada tapinya, ya. Tidak termasuk tanah dan bangunan, ya. Berarti mikro ini, ya, 1 miliar, tanah dan bangunan itu. Nah, maksudnya pasal 11 itu, ya. Maksudnya pasal 11 begitu, ya. Ini Perka BKPM tahun 4 tahun 2021, ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi kita kembali ke tadi bahwa tanah dan bangunan itu tidak dihitung. Jangan-jangan 1 miliar lebih 100 ini ada tanah, ada bangunan. Nah, di sini ada tanah 100 juta. Ya, karena ini tidak dihitung, makanya jumlahnya mestinya 1 miliar. Pantaslah dia masuk mikro. Gitu, ya. Kalau begitu harus bagaimana supaya ini bisa bekerja? Mau tidak mau ini harus di-up-kan. Ya, di-up-kannya di mana? Di mesin. Mestinya harus ada mesinnya. Karena kalau kita lihat lampiran itu kalau ada pekerjaan jalan pasti mesinnya itu nyewa kepada pihak ketiga. Nah, sewanya masuk di investasi lain bisa, atau ada yang ngisi di mesinnya. Jadi investasi lain-lainnya kita harus tambahin mau tidak mau, ya. Mau tidak mau tambahin 10 juta gitu, ya. Di sini tadi contoh jadi 0 karena tanah dan bangunan ini contoh, ya. Tanah dan bangunan sesuai pasal 11 tadi tidak dihitung. Nah, berapa jumlahnya? Ya. Ini belum terotomatis. Nah, begini, ya. Jadi jumlahnya sekarang 1 miliar 10 juta. Ya, tapi tidak termasuk tanah dan bangunan. Mestinya ini sudah boleh karena masuk di kecil, ya, karena sudah melebihi 1 miliar, ya, sudah melebihi 1 miliar. Kita kembali resiko, validasi resiko, ya, validasi resiko. Nah, boleh, ya. Nah, sudah hijau, sudah tidak ada merah lagi, begitu, ya, caranya. Jadi ini masuk kecil karena ini sudah 1 miliar lebih.
Ya, sekarang tingkat resikonya adalah menengah tinggi. Menengah tinggi itu datangnya dari KBLI yang tadi kita pilih 42101 bahwa itu izinnya adalah menengah tinggi SS. Nah, kita cek lagi di depan apakah betul izinnya itu SS dan menengah tinggi. Nah, betul ya. Masuk menengah tinggi. Jadi cocok ya. Cocok keterangan yang ada di depan sama yang ada di dalam ya. Cocok. Sudah keterangannya betul sama gitu ya. Oke, harus divalidasi ya. Jadi kalau tidak validasi, lihat keterangannya. Kalau merahnya itu karena apa? Ya macam-macam itu keterangannya ya. Macam-macam. Misalnya ada yang WA, ini ruang lingkup, ada keterangannya di sini ruang lingkupnya bagaimana? Nah, kalau misalnya ruang lingkup itu maksudnya yang ini. Ruang lingkupnya belum terisi. Nah, ini. Jadi ruang lingkup ini masih kosong. Nah, kalau ruang lingkup itu kosong, maka begitu divalidasi tidak bisa. Merah, maaf, Anda belum mengisi ruang lingkup. Maaf, ruang lingkupnya masih kosong. Kira-kira begitulah kata-kata artinya ya. Nah, kalau ada keterangan seperti itu, berarti ini belum terisi. Ya, belum terisi. Nah, harus diisi. Bagaimana cara isinya? Ini ada edit ya. Kita klik ini untuk bisa memilih. Ini dipilih, bukan kita isi manual, tapi kita memilih ya. Oke, setelah itu lewat ya, kita lewat dari validasi risiko. Setelah itu ada apakah usaha memiliki perizinan bursa yang sebelumnya. Ya, misalnya kalau OSS 1.1 bisa jadi sudah ada ya. Ini belum ada karena baru ya. Kita mencontohkan ini baru. Nah, andai-andai kita bilang ada lah sudah ya. Sudah ada gitu ya. Karena dari OSS 1.1. Nah, kalau misalnya ada, ya nama pejabatnya siapa? Gitu ya. Terus nomornya ya. Gini ya. Nomornya, tanggal terbitnya apa gitu kan. Nah, di sini ada upload. Ya, ada upload dokumennya. Kalau misalnya karena ini kan pertanyaannya apakah sudah memiliki izin? Kalau bilang sudah, berarti punya dong gitu kan. Nah, yang punya itulah di-upload ke sini dalam bentuk PDF ya. Hanya bisa 5 MB saja. Kalau melebihi 5 MB tidak bisa masuk, harus dikompres ya. Mesti pakai buka tab baru, kompres PDF supaya dia lebih kecil dari 5 MB gitu ya. Nah, ini kita pilih belum. Jadi kalau misalnya sudah, tampilannya seperti ini ya. Ini kita bilang belum karena baru ya. Nah, ada bedanya. Kalau misalnya sudah, ini tidak keluar. Kata-kata ini tidak keluar. Coba lagi, saya ulang ya. Kalau ini belum, ditanyain kapan mau produksi, kapan mau dijalankan bos usaha ini, kira-kira begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak, kalimat ini tidak terbit, mestinya begitu ya. Kita coba ya. Saya klik ya. Jangka waktu. Nah, jangka waktunya tidak ada kan di sini. Langsung deskripsi kegiatan usaha ya. Ya, karena kita bilang sudah. Jadi tidak perlu lagi pertanyaan kapan sudah operasi. Nah, ini sudah berjalan. Nah, jadi kalau misalnya belum, artinya kan belum berjalan. Nah, kalau begitu kata sistem, kalau kamu belum berjalan, kalau pelaku usaha belum berjalan, kapan rencananya mau berjalan? Nah, ini karena ini konstruksi, biasanya pelaku-pelaku usaha itu dapat proyek. Wah, saya bisa dapat proyek bulan depan, mau ikut tender 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Nah, misalnya 2 bulan lagi, misalnya katakan saja Oktober ya. Saya mau ikut lelang di Oktober gitu ya. Nah, jadi Oktober 2021. Terus Pak, tiba-tiba berjalannya waktu tidak sesuai dengan perkiraannya, tidak sesuai dengan rencananya, meleset gitu ya. Tiba-tiba meleset, bukan Oktober, tapi Januari tahun depan. Bagaimana dengan pertanggungjawaban ini? Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi bisa dirubah ini ya, nanti diedit bisa dirubah, tidak ada masalah. Ya, namanya saja ini data rencana ya. Nah, data rencana. Terus ini deskripsi kegiatan usaha seluruh. Artinya apa? Deskripsi ini adalah uraian tadi. Uraian dari 42101.
uraiannya untuk seluruhnya. Berarti seluruh uraian di situ itu yang saya kerjakan. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi di sini seluruh, berarti seluruh uraian dari KBLI 42101 seluruhnya yang ada di situ saya kerjakan. Nah, tanpa terkecuali di situ ya. Nah, jumlah tenaga kerja 2 orang. Nah, 2 orang ini gajinya berapa? Itu terkait dengan pengisian nanti di modal per 3 bulan. Tapi bisa enggak Pak di sistem misalnya modal kerja tenaga kerjanya ada 2 tapi modal tetap itu kosong. Bisa saja diisi. Sistem enggak tahu, sistem terima. Tapi seyogyanya pengisiannya seperti itu ya, rambu-rambunya seperti itu. Saya melihat pelaku usaha semua diisi. Ya takut kan karena dipikirnya harus ada nilainya gitu ya. Jadi diisi sama dia 10 juta ya karena ketidaktahuannya dia. Nah, tapi tetap aja bisa lanjut ya. Kalau sistem bisa lanjut dianggap pelaku usaha bahwa itu ternyata boleh, nah gitu ya. Padahal kurang pas. Ya, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi kurang pas itu aja ya. Setelah itu, setelah kita isi ini semua, lalu kita ada klub tambah produk. Nah, klub di sini kita klik tambah produk ya. Nah, misalnya saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu ya. Kita coba untuk tambah produk. Tambah produk ini tentang fasilitas satuan ya, bukan fasilitas. Satuan kapasitas sama kapasitas ya. Begitu kita klik tambah produk, terbit seperti ini ya. Tambah produk atau jasa. Kita klik, hanya ada lain-lain, tidak punya pilihan lagi kita. Ya, ini tersistem. Ya, tidak ada pilihan. Nah, jadi lain-lain ini adalah jenis produknya. Apa jenis produknya? Ini jasa ya. Jasa konstruksi. Nah, ini contoh ya, contoh jasa konstruksi. Ya. Kalau misalnya dia produknya apa nama barangnya gitu ya. Nah, di sini kita baiknya lebih baik klik dulu satuan kapasitasnya. Di sini yang diminta satuan kapasitas apa? Banyak ya. Bukan hanya RP dan US saja, tetapi banyak di sini. Nah, ini tentu kita tanya kepada pelaku usaha dalam 1 tahun ya, dia berapa kali ikut tender? Apakah di sini ada tender gitu? Kita klik aja di sini. Anda ada tender. Jadi tidak ada pilihan tender. Yang ada apakah unit ada? Jadi ya, unit ada tapi tidak masuk ya dalam pekerjaan konstruksi ini. Ya tender tidak ada, lelang apakah lelang ada gitu kan? Karena dia main lelang gitu. Juga tidak ada ya. Nah, berarti kalau misalnya tidak ada, kita susah-susah, kita bisa cari rupiah, ya, pakai RP saja, ya, rupiah. Ini kita pilih rupiah. Nah, dalam 1 tahun, nah sekarang kita kalau satuannya adalah rupiah, berarti kapasitasnya itu juga jumlah rupiah, ya, jumlah rupiah. Bukan di sini tiga gini kan. Nah, maksudnya baik sih ya, maksudnya baik. Mungkin cara bacanya adalah dalam 1 tahun ikut tender 3 kali gitu kan, maksudnya kapasitasnya rupiah. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi kurang pas. Meskipun begitu kita lanjut simpan itu bisa, meskipun itu bisa, tapi kurang pas ya. Nah, maksudnya tadi 3 kali ikut tender dalam 1 tahun, satuannya rupiah, itu kurang pas karena satuan rupiah itu kapasitas itu menjawab satuan rupiah. Kalau di sini rupiah, berarti di sini juga harus rupiah. Dalam 1 tahun pendapatannya atau ikut lelangnya, targetnya berapa gitu kan? Ini mau buat apa? Mau buat jalan kan? Targetnya itu berapa? Misalnya 2,5 miliar. Ini contoh ya. Ketik di sini 2,5 miliar. Ini sekali lagi adalah data rencana. Ya, rencana 3 bulan. Nah, rencana 3 bulan. Yang di sini ditanya adalah kapasitas 1 tahun ya. Ya, kapasitas 1 tahunnya. Target ya pendapatannya untuk kegiatan usaha ini 2,5 miliar gitu ya. Simpan. Ya, simpan. Kalau ini yang ditanya ya ada bedanya sama di atas. Kalau tambah produk jasa yang ditanya 1 tahun, kalau di sini yang ditanya adalah per 3 bulan ya.
bedain ya. Nah, di sini modal kerja per 3 bulan, yang dibawa adalah 1 tahun. Nah, setelah semua terisi, kita lihat kolom merah. Apakah ada kolom merah di atas? Nah, kalau ada kolom yang merah, berarti ada kotak yang belum diisi di kolom merah itu. Ya, kalau misalnya kolomnya semua warna hitam begini, berarti sudah terisi ya. Ya, jadi ini sudah terisi semua. Kalau sudah terisi, kita yakin selesai. Ya, kita klik ini selesai ya. Ya, kita klik selesai. Ya, pastikan datanya yang kita mau klik selesai tadi sudah benar. Ya. Nah, kita perlu menunggu. Ya, menunggu. Oke, setelah itu kita akan masuk di sini, ya masuk di sini. Inilah data yang kita isi tadi, ya data yang kita isi tadi, ya. Nah, masuk dia di sini ya. Ini yang tadi kita isi kalau tidak salah. Dia sudah masuk di sini. Habis itu ditanya impor, ya. Apakah ini akan melakukan impor atau tidak? Ya, ini tidak ada ya. Nah, kalau misalnya ada, diklik ya. Lantas API ditanya. Jadi kalau yang mau aktivitas, ya aktivitas importir sama eksportir, ekspor belum dimasukin di sini ya. Hanya impor ya. Dipilih mau APU atau APP ya. APU ini membeli sesuatu, habis itu dijual kembali, kira-kira gitu ya. APP ini membeli sesuatu untuk dipakai, ya. Kalau dia misalnya peralatan untuk dipakai, penunjang dari produksinya gitu ya. Atau membeli bahan baku, habis itu dikelola, dijual kembali ya. Jadi yang dipakai dulu itu bedanya ya, APU sama APP. Kalau tidak ada, diklik tidak. Kalau misalnya ada, diklik iya ya. Biar impornya itu API-nya itu ada. Setelah itu data pendaftaran BPJS ya, BPJS Kesehatan. Jangan dikasih masuk BPJS Kesehatannya orang. Ini yang diminta sama sistem adalah BPJS atas nama dari perseroan tersebut. Sama halnya dengan pendaftaran perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Yang diminta adalah kalau tidak salah nomor akunnya ada 8 ya. Hanya 8 nomor akun yang atas nama perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut ada sertifikatnya nanti ya dikasih. Nah, itu dikasih masuk ya. Di tempat saya untuk mengefektifkan izin usaha, wajib pelaku usaha sudah punya ini BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana cara mengurus BPJS Ketenagakerjaan? Ya, dulu kemarin di OSC 11 syaratnya mudah saja. Bawa NIB plus KTP. KTP dari pegawainya, pegawai tetapnya ya. Pegawai tetapnya berapa pegawainya? Misalnya 1, 2, 3, nah itu dibawa KTP-nya ke BPJS Ketenagakerjaan. Mereka nanti akan kasih keluar sertifikat. Ya, sertifikat apa yang diminta? Hanya NIB, KTP, ya KTP dari pegawai itu atau pekerjanya siapa di PT itu setiap bulannya berapa di situ ya. Nah, saya buat ini Bapak Ibu, saya ada ini ya, BPJS Ketenagakerjaan kantor saya buat ini untuk pegawai saya. Oke, setelah itu WLKP ya. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor WLKP? Apa WLKP nih? Jadi WLKP itu seperti profil ya, profil perusahaan. Di situ profil perusahaan biasanya kegiatan usahanya apa, mesinnya pakai apa, produksinya berapa banyak, berapa ton, modal usahanya berapa pegawainya, ada 10, laki-lakinya ada berapa, 5, perempuannya ada 5. Laki-lakinya lulusan apa? Lulusan S1 ya. Gajinya berapa 1 bulan, usianya berapa. Nah, itu profil-profilnya pelaku usaha WLKP ya. Ya. Kalau ada klik ya. Kalau tidak ada, ini bisa dilanjutkan sama sistem ya, bisa dilanjutkan ya. Kita lanjut saja.
Oke, selanjutnya kita klik selanjutnya ya. Begitu kita klik selanjutnya akan terbit seperti ini ya, akan terbit seperti ini ya. Menengah tinggi ya, usahanya menengah tinggi tadi ini sudah bisa dicetak semua. Nah, sekarang kita mau melanjutkan SS-nya ya. SS-nya ini belum terverifikasi ya. Ya. Jadi cara melihat SS-nya ini klik ini ya, klik ini. Ya. Nah, di sini ada cetak sertifikat standar. Ya, kita lihat ini sertifikat standarnya ya. SS-nya.